Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, matkul komunikasi bisnis, mengenai bab 14, yaitu penulisan resume, dan juga bab 15, wawancara kerja. Kami dari kelompok 8, anggota kami ada satu, saya sendiri, Muhammad Fitu Musalamsah, NPM 20120100310. Yang kedua ada Nur Hussein, NPM 20120100281. Yang ketiga ada MP Danuarta, NPM 20120100284. Sebelum memulai presentasi kita hari ini, izinkan saya untuk membacakan sebuah quotes dari Steve Jobs. Bagi yang tidak tahu Steve Jobs, bisa cari di Google ya. Begini, your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Jadi artinya, waktumu terbatas. Jadi, jangan menyanyiakan hal itu dengan mengurusi hidup orang lain. Seperti itu. Oke, lanjut langsung saja ya. Kita ke introduction terlebih dahulu. Penulisan resume bisa kita jumpai saat kita hendak melamar sebuah pekerjaan. Jadi pembahasan kita hari ini akan berhubungan dengan itu. Bab 14, penulisan resume. Dalam mempersiapkan resume, ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama mencari informasi penting atau esensi, yang kedua merencanakan resume, dan yang ketiga membuat resume. 1. Mencari informasi penting. Sebelum membuat resume, langkah pertama yang dilakukan adalah mencari informasi penting yang relevan dengan yang diinginkan. Dapat dilakukan dengan analisis diri, self-analysis, analisis karir analisis, dan analisis pekerjaan, job analysis. Analisis diri akan membantu mengenali diri sendiri secara mendalam, termasuk mengenali kelebihan dan kekurangan. Analisis karir. Dalam melakukan analisis ini, kita juga membuat dan menjawab segala pertanyaan yang berkaitan dengan karir di masa depan. Analisis pekerjaan. Lulusan perguruan tinggi yang belum memiliki pengalaman kerja, tahap awal memasuki dunia kerja, perusahaan menyediakan program orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru. Yang kedua, merencanakan resume. Dalam merencanakan resume, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tujuan karir. Yang kedua, informasi pribadi. Dan yang ketiga, ada referensi. Penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, 1. Tujuan karir yang perlu diperhatikan dalam iklan lowongan kerja adalah beberapa posisi pekerjaan yang dibutuhkan oleh pencari kerja. Ada lowongan yang menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan kita harus memutuskan posisi mana yang akan kita pilih untuk menjadi tujuan karir. Yang kedua, informasi pribadi. Data pribadi yang tercantum dalam resume. Resume adalah nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, rumah, serta jenis kelamin. Kita dapat menambahkan data lain sesuai dengan pekerjaan yang kita pilih. Yang ketiga, referensi. Referensi adalah orang-orang tertentu yang memberikan surat rekomendasi yang berisi berbagai hal yang mereka ketahui tentang kita. Orang-orang memberikan referensi akan menambah
Kredibilitas penambahan referensi. Salah satu keuntungan dalam menggunakan referensi di resume ini adalah untuk meyakinkan kepada organisasi atau pencari kerja atau perusahaan tentang prestasi dan kemampuan positif kita. Lanjut. 3. Pembuatan resume. Resume dapat dibuat dalam berbagai bentuk. Resume yang baik menekankan pada kompatibilitas kualifikasi kita dan prospektif persyaratan kerja. Resume mencakup nama, alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Yang termasuk dalam informasi pribadi personal adalah pendidikan, pernyataan pendidikan tertinggi, kemudian yang lebih rendah, dan sebagainya beserta tanggal mulainya dan lulusnya. Berbagai keterampilan bahasa asing, komputer, desain, dan sebagai berikut: hobi, musik, olahraga, seni, penghargaan, juara lomba ilmiah, dan sebagainya. Keanggotaan sosial, organisasi semasa kuliah atau di masyarakat umum. Informasi tersebut harus relevan dengan pekerjaan yang kita inginkan. Di bagian referensi, cari orang-orang yang mengetahui tentang kemampuan dan prestasi yang kita raih semasa kuliah maupun masa kerja. Oke, bab 14 telah selesai. Sekarang kita masuk ke bab 15, yaitu wawancara kerja. Pengertian wawancara kerja. Wawancara kerja yang disebut sebagai interview adalah sebuah percakapan yang sering terjadi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh informasi tertentu melalui percakapan yang kita bicarakan. Seperti itu. Wawancara kerja merupakan suatu bentuk wawancara formal maupun informal, tetapi lebih ke formal sih. Berikut ini adalah penjelasan dari wawancara kerja itu tadi, pengertiannya kalian bisa lihat di slide ini. Next, tahap-tahap wawancara kerja. Secara umum, tahap-tahap interview atau wawancara kerja adalah terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama persiapan wawancara, yang kedua pengarahan atau perencanaan hubungan, penciptaan hubungan, yang ketiga ada penjabaran informasi, yang keempat ada terminasi, dan yang terakhir ada evaluasi. Selanjutnya ada tujuan wawancara kerja. Adapun tujuan dari wawancara kerja yaitu yang pertama untuk mengetahui kepribadian seorang pelamar. Yang kedua untuk membantu perusahaan mengidentifikasi pelamar-pelamar kerja yang akan bekerja di perusahaan itu atau yang layak untuk dijadikan karyawan di perusahaan itu. Yang ketiga, untuk mencari informasi penting yang relevan yang dibutuhkan oleh perusahaan dan juga yang dibutuhkan oleh suatu tuntutan persyaratan jabatan. Dan yang terakhir, untuk memperoleh informasi tambahan yang dibutuhkan bagi jabatan dan perusahaan. Lanjut, bab yang ke-15, jenis wawancara kerja. Jenis wawancara kerja adalah sebagai berikut ini. 1. Wawancara seleksi, yaitu apabila kandidat atau pelamar menduduki jabatan berjumlah lebih dari 1 orang, maka perlu dilakukan wawancara kerja untuk menyeleksi siapa pelamar yang paling terkualifikasi sehingga dapat
lanjut ke tahap seleksi selanjutnya. Biasanya wawancara seleksi berlangsung cukup singkat, antara 15 menit sampai 30 menit. Wawancara telepon yaitu wawancara yang dilakukan oleh banyak recruiter agar lebih menghemat biaya dan lebih efisien waktu. Karena itulah seorang pelamar harus siap dihubungi untuk sewaktu-waktu, sebab recruiter seringkali tidak memberikan pilihan bagi pelamar untuk menentukan kapan waktu dirinya siap untuk diwawancarai lewat telepon. 3. Wawancara di kampus atau di sekolah. Walaupun tidak banyak dari perusahaan yang melakukan wawancara di kampus, tetapi bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang mencari lulusan untuk dilatih lebih lanjut, maka cara wawancara ini sangatlah efektif, sebab memberikan atas bagi perusahaan tersebut memperoleh kandidat terbaiknya yang mungkin sangat sulit didapat apabila menunggu kandidat tersebut datang untuk melamar. 4. Wawancara telekonferensi. Ketika perkembangan dunia teknologi saat ini semakin pesat, maka wawancara ini mungkin untuk dilakukan oleh perusahaan yang ada di Indonesia. Beberapa di antaranya juga sudah banyak yang melakukan jenis wawancara ini. Yang kelima, wawancara di pameran kerja. Pameran kerja merupakan sebuah pameran yang diadakan untuk menjabatani perusahaan dengan para pencari kerja, sehingga wawancara kadang akan dilakukan secara langsung saat diadakan pameran kerja. Oke everyone, itu tadi adalah sebuah presentasi dari kelompok kita. Jika kita menjelaskannya kurang berkenan di hati kalian, atau jika kita ada pengucapan kata yang salah, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan teman-teman. Untuk kalian yang ingin bertanya, silahkan. Kami membuka pertanyaan kepada kalian. Oke, sekian itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.